Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadirin jemaah Jumat yang semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan karunia dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Di antara tugasan ataupun tanggung jawab setelah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hidayatul Islam adalah kita menjaga, memelihara, merawat, memupuk hidayah itu sendiri. Namun apakah itu cukup? Meskipun ini bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang ringan, sebagaimana seorang membalikan tangan untuk bisa mempertahankan hidayah, menjaga hidayah dan juga merawat hidayah. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya dan kecintaannya, Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan peluang agar kita juga bisa menjadi sebab hidayah bagi orang lain. Saudaraku yang saya cintai, sehingga hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri, saat Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan menyerang wilayah Khaybar setelah sekian benteng dikuasai. Namun ada benteng yang cukup kuat, namanya benteng Mas'ud. Maka ketika itu Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, besok akan aku berikan ar-rayah, bendera ini, kepada seorang yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Maka semua sahabat berharap bukan karena jabatan, karena dia akan menjadi panglima, tapi karena janji Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala cinta dan dia mencintai Allah. Sahabat ketika disebutkan ketika urusan terkait dengan cinta Allah dan mencintai Allah, maka seolah-olah dunia dan seisinya di belakangnya.
Maka mereka adalah qaumun ikhtarahumullahu li suhbatihi. Mereka adalah kaum yang memang Allah Subhanahu wa taala pilih untuk menjadi sahabat nabinya. Maka di saat Nabi akan memberikan bendera, ternyata Nabi melihat sebagian sahabat, bahkan termasuk Umar, dia sengaja Umar itu orangnya sudah tinggi. Sehingga sebagian riwayat menyebutkan karena tingginya Umar itu, kalau dia naik kuda kakinya menjejak. Tapi Umar dia berharap agar dia nampak sehingga dia menjinjit kakinya. Saking inginnya mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Nabi SAW, seorang yang dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang saya cintai, maka kemudian ternyata Nabi bertanya, mana Ali? Maka sebagian mengatakan Ali sedang sakit pada bagian mata. Maka Rasulullah manggilnya dan kemudian Rasulullah SAW yakni mendoakan dan kemudian sembuh. Maka diberikanlah bendera kepada Ali bin Abi Thalib. Dan di sini ada ungkapan dan ucapan yang sangat berharga. Fa wallahi la ayyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumrin na'am. Demi Allah, kalau dengan sebabmu satu orang mendapatkan hidayah, maka engkau seolah-olah mendapatkan harta yang sangat mahal. Dunia seisinya kalah. Saudaraku yang saya cintai, maka berkaitan dengan hidayah, di samping kita bersyukur telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan hidayah, maka bagaimana agar kita juga jangan sampai menjadi sebab karena kita orang enggan masuk Islam. Perangai kita, muamalah kita, akhlak kita, tutur kata kita menyakiti orang. Hutang gak mau bayar, kalau pinjam ditagih lari, kalau ngomong kasar, kalau bertetangga membuang barang yang mesti dibuang di depan tetangganya, depan rumahnya longgar, parkir mobil di depan rumah tetangganya, orang boleh jadi, oh ini rupanya Islam. Kita menjadi sebab orang tidak menerima Islam, walaupun kita tahu hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah tidak menafikan sebab dan musabab. Saudaraku yang saya cintai, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya. Imam Muslim membawakan dengan sanadnya dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kita tahu dalam periwayatan hadis nama Abdullah jumlahnya banyak. Bahkan seorang mu'arrikh, yakni Muhammad Al-Misri, dia mengumpulkan nama-nama sahabat yang diawali dengan sebutan Abdullah, kurang lebih sekitar 100. Namun ada 4 Abdullah yang istimewa yang disebut dengan Al-Abadilah Arba'. 4 Abdullah: Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr, Abdullah bin Zubair, dan Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas. Ini 4 abadilah spesial. Saudaraku yang saya cintai, dari Abdullah bin Abbas, dia mengatakan anna dimada, dalam riwayat Imam Ahmad menyebutkan dengan lafal anna dimam,
Riwayat Imam Muslim menyebutkan dengan kalimat anna dimad, dimad, dha, mim, alif dan dal. Dimad. Qadima Makkah wa kana min asdi Shanu'ah. Yang dimad ketika itu datang ke Mekah. Karena Dimad bukan orang Mekah. Dia orang Yaman. Namanya Dimad bin Tha'labah al-Ashdi. Dari orang Yaman datang ke Mekah. Wa kana yarqi min hadhihi ar-rikh. Dimad ini datang masih dalam periode Mekah. Dan Dimad dia mendengar atau dia punya keahlian, yakni bisa meruqyah. Hanya ruqyah ketika itu beliau sebutkan wa kana yarqi min hadhihi ar-rikh. Dia itu meruqyah dengan rikh maknanya dengan jin. Artinya dia memiliki mungkin kita katakan profesi, yakni meruqyah atau menjampi-jampi. Apa yang menjadi alasan dia jauh-jauh dari Yaman datang ke Mekah? Dan apa yang didapatkan setelah sampai di Mekah? Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena terkait dengan ruqyah itu sendiri, hadis dari Auf bin Malik al-Ashja'i. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Auf bin Malik al-Ashja'i, dia mengatakan, kunna narqi fil jahiliyati. Dulu kami pada masa jahiliyah juga menjampi-jampi. Maka kemudian Auf bin Malik dia bertanya kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kaifa tara dzalik? Bagaimana yakni perbuatan itu menurutmu, yakni menurut engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, i'rid alayya ruqakum la ba'sa ma lam yakun syirkun. Coba bentangkan, coba tunjukkan kepadaku ruqyah kalian. Karena kata Rasulullah SAW, tidak mengapa asalkan tidak mengandung padanya kesyirikan. Hadis ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari di juz yang ke-10 halaman 195, bahwasanya beliau mengatakan bahwasanya terkait dengan hadis ini menunjukkan bahwasanya para ulama sepakat. Wa qad ajma'al ulama, telah sepakat para ulama tentang yakni bolehnya meruqyah. Akan tetapi padanya harus terpenuhi 3 syarat. Maknanya kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, boleh jadi masuk pada ruqyah yang terlarang. Yang pertama, dia diambil dari kalamullah au min asma'ihi au sifatihi. Dia diambil dari firman Allah yang jelas, bukan dicampur aduk. Awalnya surat Al-Ikhlas separuh, belum sampai 1 ayat, ditampur lagi dengan surat An-Nas. Tidak. Ini yang pertama. Ini dari kalamullah atau namanya atau sifatnya. Yang kedua, bahwasanya dia hendaklah menggunakan bahasa Arab atau bahasa lain yang dipahami. Jadi artinya ketika orang tidak menggunakan bahasa Arab, maka dia menggunakan bahasa lain yang dipahami, bukan asbun, bukan asal bunyi, bukan asal keluar suara. Sehingga yang mendengar atau yang mengucapkan nggak ngerti apa itu maksudnya. Dan yang ketiga, harus meyakini bahwa bukan ruqyah secara zat yang memberikan manfaat,
tetapi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala yang memberikannya. Baik. Qadaiman rahimani wa rahimakumullah, maka setelah Dimam bin Tha'labah Al-Asdi dia sampai di Mekah, fasami'a sufaha min ahli Makkah. Dia mendengar dari orang-orang bodoh, dari orang-orang yang ada di Mekah. Apa yang mereka katakan? Yaquluna inna Muhammadan majnun. Mereka mengatakan, hati-hati kalau nanti ketemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata mereka, kata orang-orang yang sufaha, yang mengatakan Muhammad itu majnun. Gila kata mereka. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini ada pelajaran yang sungguh sangat dalam. Bahwa siapa saja yang meniti jejak Nabi dalam dakwah atau yang semisalnya, artinya mengemban risalah, maka pasti dan pasti akan ada tentangan, celaan, atau bahkan mungkin intimidasi. Dan itu yang dialami oleh orang-orang, bahkan oleh orang-orang sebelum kita. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dituduh sebagai orang yang gila. Padahal kita tahu Nabi yang mulia Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka orang-orang yang hidup di masa itu, mereka paham. Tapi orang yang bisa dikatakan nggak pernah melakukan perbuatan yang mendekati perbuatan-perbuatan syaitaniyah. Minum arak, berzina, berdusta, dagang tidak aman. Nggak ada perbuatan-perbuatan yang membuka celah pintu syaitan. Dan sepakat mereka Rasulullah SAW disebut Al-Amin pada usia 35 tahun pada saat perbaikan Ka'bah. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, maka Dimam dia mengatakan law anni ra'aitu hadza ar-rajula la'anallahu yasfihi. Kalau sekiranya aku melihat dia, sekiranya aku bisa bertemu dengannya, Allah tadi sudah diwanti-wanti. Kalau aku bertemu dengannya, maka dia mengatakan, semoga Allah Subhanahu wa taala, artinya semoga denganku Allah Subhanahu wa taala akan bisa menyembuhkannya. Ala yadai, dengan tanganku. Yani semoga Allah Subhanahu wa taala dengan tanganku akan menyembuhkannya. Sampai di sini ada sepelajaran yang sangat-sangat berharga. Apa itu? Niat baik ini akan menjadi cikal bakal seorang untuk mendapatkan kebaikan. Kita akan lihat nanti di akhir. Dia niatnya adalah karena dia mendengar bahwasanya Rasulullah itu dituduh orang gila. Sementara dia merasa punya keahlian, yakni meruqyah, menjampi-jampi, karena biasanya orang yang terkena penyakit ini begitu dijampi-jampi sama dia sembuh. Maka dia punya keinginan baik. Mudah-mudahan dengan aku jampi-jampi dia akan sembuh. Ini niat baiknya dari Dimam yang ketika itu belum masuk Islam. Maka kemudian dia mengatakan qala falaqiyahu faqala ya Muhammad. Maka kemudian satu waktu dia bertemu dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni arqi min hadhihi rih wa innallaha yasfi ala yadi man syaa. Dimam dia mengatakan, wahai Muhammad, aku bisa menjampi-jampi, aku bisa meruqyah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala sembuhkan engkau dengan melalui tanganku, kata Dimam. Maka kemudian dia mengatakan fahallaka. Kira-kira engkau mau saya ruqyah? Kata Dimam. Maka faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak mengatakan iya atau menolak. Tapi simak apa yang dikatakan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah
wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Setelah imam sudah menawarkan, bagaimana kalau aku ruqyah engkau? Ternyata ini yang dibaca oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ini ucapan pujian yang sering kita kenal dengan sebutan ini khutbatul hajjah. Sesungguhnya alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala ketika menjelaskan alhamdu dengan asyukru. Alhamdu menunjukkan segala pujian. Segala pujian. Maknanya apa? Ada kalanya orang memuji Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan senang. Tapi sering orang seolah-olah tidak peduli pada saat susah. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Madarijus Salikin beliau mengatakan, apa yang membedakan antara alhamdu dengan asyukru? Asyukru biasanya adalah pujian saat orang mendapatkan nikmat. Tapi alhamdu, pujian dalam segala keadaan. Sehingga sering kita katakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam segala keadaan. Maka semestinya dalam keadaan susah kita memuji Allah. Dalam keadaan senang kita memuji Allah. Dalam keadaan sulit kita memuji Allah. Setiap keadaan. Dan Al-Imam Ibn Ruslan dalam kitabnya Az-Zubat beliau mengatakan bahwasanya kalaulah kita katakan bahwasanya segala puji bagi Allah, kalau diringkas ada 4. Pujian Allah atas dirinya pasti milik Allah. Pujian Allah untuk hambanya pasti milik Allah juga. Pujian hamba kepada Allah pasti juga milik Allah. Pujian hamba dengan sesama hamba juga milik Allah. Semua pujian ini milik Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian selanjutnya sampai kepada kalimat wa ba'd. Ternyata Imam mendengar ucapan ini, mendengar bacaan ini, bukan kemudian dia berhenti, tidak. Tapi apa yang dia katakan, bahkan dia mengatakan fa'adahunna alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena perintah dari imam, aida alayya kalimatika haula. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, tolong ulang lagi bacaan tadi itu. Innal hamdalillah, dan itu dibaca lagi. Setelah selesai ternyata minta lagi. Aida alayya kalimatuka ya haula. Tolong ulang lagi bacaan itu sampai 3 kali. Setelah itu dia mengatakan kepada Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yani qala hati yadaka ubayi'uka alal Islam. Wahai Muhammad, ulurkan tanganmu, aku ingin berbaiat untuk masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, aku tidak pernah mendengar, aku ini seorang kahin, aku ini seorang yang tukang tilik, tukang meramal, tapi tidak pernah ada lafal-lafal, ada ucapan-ucapan yang seperti ini. Ini bukan ucapan manusia, ini tentu ucapan yang memiliki manusia. Akhirnya dia bersyahadat dan masuk Islam. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga satu ketika Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengutus, ini sudah kejadian sudah lama. Nabi mengutus ini setelah di periode Madinah, mengutus sariyah, sejumlah pasukan yang jumlahnya tidak banyak, yang dipimpin oleh salah seorang sahabat untuk mendatangi satu kaum. Ternyata kaum yang dituju adalah kaumnya Dimam. Karena ketika Rasulullah SAW dia berbaiat kepada Nabi yang mulia SAW, Rasulullah mengatakan kepada Dimam, yakni dia mengatakan bahwasanya, apakah engkau juga berbaiat untuk kaummu? Kata Dimam, ya, untuk kaumku juga. Artinya dia dan seluruh kaumnya.
berbaiat masuk Islam. Ini satu di antara keunikan atau kehebatan kabilah-kabilah di Jazirah Arab. Seolah-olah ketika satu orang dia tunduk, yang lainnya ikut semuanya. Maka kaum Timam semua masuk Islam. Maka satu ketika Rasulullah mengutus yang ini Sariyah, dan ternyata sampai di sana pimpinannya dia tahu ini kaumnya Dimam. Maka pimpinannya mereka mengatakan, adakah di antara kalian, karena dia telah menguasai wilayah itu, yang telah mengambil dari milik kaum tersebut? Kata mereka, ya, kami telah mengambil ember bekas air. Kata pimpinannya, kalau begitu raddu alaihim, kembalikan kepadanya. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang sungguh sangat berharga dari hadis ini. Yang pertama adalah bahwa niat baik jangan sampai terlepas dari diri kita. Meskipun mungkin kebaikan itu belum seluruhnya bisa kita kerjakan. Kenapa? Karena boleh jadi niat baik itu akan menjadi cikal bakal untuk mendapatkan kebaikan selanjutnya. Sebagaimana Dimam, dia seorang dukun, bomo. Tapi ketika itu dia punya niat, mana tahu saya bacakan ruqyah, mana tahu saya bacakan yakni jampi-jampi, kemudian lelaki ini sembuh. Niatnya baik, maka Allah Subhanahu wa taala, salah satu sebabnya kemudian Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah Islam. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana tawaduknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi seorang di atas raja tentunya. Di atas raja. Bahkan raja dunia kalah. Tetapi Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, kita mendapati ada kalanya mereka duduk bersama dengan para sahabat. Tidak ada kursi tersendiri, bangku khusus, tempat, enggak. Bersama-sama dengan mereka para sahabat. Bahkan ketika Rasulullah mengutamakan yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala tegur dalam surat Abasa. Maka saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus setelah kita mendapatkan hidayah Islam, kita berusaha agar juga bisa menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, meskipun kita tidak tahu dan kita bukan sengaja. Mungkin karena tutur kata yang kita menjaga dari kebohongan, muamalah kita yang kita jaga agar jangan sampai kita terjerumus ke dalam kedustaan dan seterusnya. Boleh jadi mungkin dengan sebab itu seorang masuk Islam, maka apa yang dikatakan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam akan menjadi jaminan bagi orang tersebut. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Saudaraku yang saya cintai, di antara hikmah yang lain atau faedah yang lain dari hadis ini, bahwa bagaimanapun juga hidayah adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita telah berusaha maksimal atau mungkin strategi semuanya sudah kita lakukan, dan dalam benak kita gak ada yang tersisa dari hujah yang kita sampaikan, tapi ternyata belum juga hidayah mampir ke dalam hatinya, maka kita yakin apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Sehingga kita tidak kecewa, kita tidak putus asa. Kenapa? Karena kita hanya sebagai penyampai saja. Kecewaan, keputusasaan menunjukkan seolah-olah kita ini adalah Tuhan. Kenapa kamu tidak mendapatkan, tidak mau ikut? Karena ikut adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus kita tanamkan bahwasanya orang mendapatkan hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Namun usaha maksimal, strategi yang lengkap, strategi yang penuh,
itu akan menghasilkan pahala yang berlipat ganda. Sebagaimana yang Allah katakan, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Kemudian yang terakhir, bahwasanya dalam hidup kita ini ada kalanya kita mendapati sesuatu yang menurut kita tidak kita sukai, ternyata Allah beri kepada kita. Atau sebaliknya, sesuatu yang kita begitu mengharap, bahkan mungkin kita mengangkat tangan, bahkan mungkin kita sampaikan kepada kawan-kawan kita, tapi ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak beri. Tentunya ini adalah peringatan dan ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan kepada kita semuanya untuk terus dan kuat dalam rangka hidup di tengah-tengah zaman fitnah yang begitu cepat. Gelombang fitnah dari satu belum selesai, datanglah fitnah yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita tempat meminta dan memohon bantuan kepadanya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقيم الصلاة.